Selamat siang kepada siswa sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Sir Donald Manalu JR, dalam pelajaran sejarah IPS. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban awal dunia seperti pertemuan pada selanjutnya sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita telah membahas peradaban Yunani, sekarang kita membahas peradaban Romawi. Oke, ingat Romawi berasal dari kata Roma. Kalau saya sebut kata Roma, mungkin kamu terpikirkan Italia. Jadi ibu kota Italia itu adalah ya Roma. Jadi Italia yang sekarang adalah peradaban Romawi pada zaman dahulu. Oke, ini adalah gambaran peta luasnya kerajaan Romawi kuno imperiumnya. Bayangkan sampai ke Spanyol, Britania, Jerman, oke, sampai ke Asia kecil. Dan sampai ke Mesir, bayangkan kota Alexandria di Mesir, Damaskus, Yerusalem, dan lain-lain. Jadi, kalau ditanya, Romawi itu sangat besar pengaruhnya pada zaman dahulu. Sekarang kita lihat apa-apa saja yang ada pada peradaban Romawi kuno. Jadi kalau kamu pernah melihat lambang kota Roma itu sendiri, itu adalah lambang serigala yang sedang menyusui. Itu adalah asal-usul kerajaan Romawi. Katanya pendirinya Raja Romulus itu dibesarkan oleh serigala. Itu konon katanya ya. Romawi hampir sama dengan Yunani. Mereka itu kepercayaannya politeisme yang artinya banyak dewa. Dewanya itulah adalah cikal bakal nama-nama planet kita. Bayangkan, itu contohnya Jupiter, Mars, Venus, Neptunus, Pluto, dan masih ada yang lain-lain. Oke? Banyak peninggalan Romawi bangunannya yang dijadikan tempat wisata hingga saat ini. Contohnya itu apa? Mungkin kamu sering dengar yang namanya Colosseum, Cloaca Maxima, Gereja Saint Petrus. Contohnya ini adalah, oke, ini apa? Ini adalah gambar daripada Colosseum Roma. Katanya, konon menurut sejarah, ini dulunya adalah tempat pertunjukan gladiator, yaitu pertandingan antara manusia melawan kayak kadang singa dan hewan buas lainnya. Oke, ini namanya Colosseum Roma ya. Yang kedua, ini adalah gereja Saint Petrus di kota Roma. Lebih tepatnya sih sebenarnya di Vatikan. Vatikan Roma ya, negara dalam negara. Oke, ini didirikan pada zaman Romawi kuno. Umurnya sudah sangat tua. Oke, jadi yang perlu diingat dari Roma ini adalah ada rajanya yang terkenal namanya Julius Caesar. Oke, ada ucapannya yang mengatakan Vini Vidi Vici. Mungkin kamu pernah dengar yang artinya aku datang, aku lihat, dan aku menang. Dia adalah raja yang terkenal. Setelah dia mati atau meninggal, dia digantikan oleh Gaius atau lebih dikenal dengan Octavianus. Pada zaman Octavianus inilah banyak kejadian penting yang terjadi. Contohnya salah satunya adalah lahirnya Yesus Kristus. Oke, Yesus siapa yang tidak kenal ya? Salah satu Tuhan daripada umat Nasrani. Oke, pada zaman dialah itu terjadi. Octavianus ya. Sekarang kita lanjut, yaitu suku Indian. Kalau saya katakan Indian, mungkin kamu kepikiran Amerika. Ya, benar. Jadi kita akan membahas peradaban Indian di Amerika. Ada 3 suku besar yang ada di Amerika, yaitu Inca, Aztec, dan Maya. Yang pertama kita bahas Inca dulu. Jadi orang Inca atau suku Inca berada di dataran tinggi Peru, yang ibu kotanya dikatakan kota Cusco. Salah satu peninggalan yang paling terkenal adalah Machu Picchu yang dijadikan. Selanjutnya itu peradaban Inca ini kenapa bisa berakhir itu akibat serangan orang Spanyol yang mulai datang ke Amerika. Jadi orang Spanyol itu datang ke Amerika bagian selatan itu di bawah pimpinan Francisco Pizarro.
Jadi mereka menyerang dan bahkan menaklukkan bangsa Inka sendiri. Oke, eh ini apa? Ini adalah Machu Picchu, salah satu keajaiban dunia yang berada di dataran tinggi Peru. Bayangkan, ini kayak di puncak bukit ya, dan batunya nggak tahu diantar dari mana katanya. Oke, ini sudah sangat maju. Selanjutnya suku bangsa Maya, mereka ini berada di Honduras dan Guatemala. Mereka menyembah dewa matahari, hujan, laut. Jadi fenomena alam yang mereka sembah. Dan yang paling ekstrim, katanya mereka menyembah dewa itu dengan cara mengorbankan orang ataupun manusia yang dimana itu kurang manusiawi, yaitu diambil jantungnya untuk diberikan kepada dewa matahari. Jadi lumayan sadis ya. Yang terakhir itu adalah peradaban awal di Aztec. Jadi pada abad ke-16 itu kerajaan Tenochtitlan itu berubah menjadi kerajaan besar sehingga menarik orang Spanyol datang di bawah pimpinan Hernan Cortés. Cortés ini orang yang sangat kejam, dia menyerang orang orang Aztec itu hingga dikuasai oleh mereka. Rajanya yang mencapai keemasan itu adalah Montezuma I, dan ada raja terakhir itu tidak terpengaruh oleh Spanyol. Dia memilih untuk melawan Spanyol sehingga dihancurkan oleh Spanyol. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan kalian kerjakan latihan soal yang bisa kalian akses di Google Drive. Oke, selamat mengerjakan. Saya ucapkan terima kasih.